Lu punya uang, lu punya kuasa. Nami bukan hanya navigator dari kru topi jerami. Dia adalah contoh nyata bagaimana politik buruk, birokrasi absurd, dan rejim sewenang-wenang bisa membentuk karakter seorang anak kecil. Kisahnya dimulai dari desa Kokoyashi, sebuah desa yang tenang, sejuk, dan damai. Nami tinggal bersama ibu angkatnya bernama Belmer beserta kakak perempuannya yaitu Nojiko. Sampai suatu ketika datang armada bajak laut Arlong, seorang tiran berkepala ikan, bajak laut yang haus akan kekuasaan, bajak laut yang sukanya makan uang rakyat. Saat itu dengan santai Arlong mendeklarasikan bahwa desa itu adalah wilayah kekuasaannya, dan bagi siapapun yang tinggal di sana ia harus membayar pajak tanpa fasilitas publik, tidak ada asuransi kesehatan, apalagi infrastruktur. Nami saat itu hanyalah anak kecil, tapi Arlong gak peduli usia, ia gak mengenal rasa ampun, apalagi belas kasihan. Bagi Arlong yang terpenting jatah uang masuk rutin tanpa telat, semua akan aman. Ketika ibunya Belmer tidak mampu membayar pajak dengan penuh, Arlong pun membunuhnya. Dia menembaknya di hadapan Nami. Arlong memberikan pelajaran klasik sistem otoriter. Jika tidak bisa membayar, maka nyawamu adalah gantinya. Kejadian itu menanamkan satu pelajaran pahit dalam diri Nami, bahwa uang adalah keselamatan, uang adalah kekuasaan, dan uanglah yang mempunyai kemampuan untuk memilih nasib. Arlong menawarkan perjanjian kepada Nami, kumpulkan 100 juta, beli desa ini, dan kalian akan terbebas. Dan layaknya seorang gadis kecil yang masih polos, Nami pun menerimanya. Hari-hari pun berlalu, Nami mulai mencuri. Ia menipu, ia mengumpulkan pundi-pundi uang, semua demi satu tujuan, bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk membeli kemerdekaan atas desanya. Ironisnya, ketika mimpi itu hampir tercapai, angkatan laut yang seharusnya melindungi rakyat justru bekerja sama dengan bajak laut. Mereka membongkar tabungan Nami dan menyitanya, menggagalkan semua usahanya selama 8 tahun. Sebuah kenyataan pahit yang harus Nami telan, bahwa musuhnya bukan hanya bajak laut, tapi juga sistem yang korup. Dengan tubuh lunglai, Nami marah. Ia kecewa dan ia lelah. Ia menghunuskan belati berulang kali pada tato Arlong di pundaknya sendiri sambil menangis. Dan di saat itu, Luffy datang. Saat Nami berada di ujung rasa lelahnya, ia menunduk dan berkata, "Luffy, tolong aku." Luffy memakaikan topik sayangan di kepala Nami sebagai simbol kepercayaan. Sambil mengepalkan kedua tangannya ke atas langit dan tegas ia berteriak. Tentu saja, gak ada ceramah, gak ada pidato. Luffy menghajar, membanting, memukul Arlong dengan gomu-gomu nominya, meluluhlantakkan Arlong Park bersama struktur penindasan yang telah lama membelenggu Nami selama 8 tahun. Arlong Park roboh, sistemnya hancur, dan Nami pun terbebas. Pada akhirnya, meski rezim Arlong telah berakhir, obsesi Nami terhadap uang tidak hilang begitu saja, karena ia pernah hidup dan menjadi korban dari realitas pahit, bahwa di dalam sistem yang korup, yang menentukan hidup dan mati bukanlah moral, melainkan jumlah uang yang tertulis di meja transaksi. Dunia di mana uang adalah satu-satunya bahasa kekuasaan.